Shalom saudara, saya Christian Kurniawan. Selama beberapa menit ke depan akan menyampaikan informasi serta kegiatan selama sepekan yang terdapat di GSKI Bukit Raya. Hari Senin 26 Juni akan diadakan ibadah komsel keluarga di kediaman Bapak Otong yang beralamat di jalan yang sudah seujung, Gang Maharani, bertempat persis di belakang GSKI Bukit Raya. Ibadah akan dilaksanakan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ikutilah ibadah tengah minggu pada hari Selasa 27 Juni yang akan dilaksanakan secara onsite di gedung GSKI Bukit Raya pada pukul 17 WIB. Rabu 28 Juni, hadirilah ibadah komsel keluarga di kediaman Ibu Raya di Jalan Bukit Keminting, Toko Merah Cake pada pukul 16 WIB. Kamis 29 Juni, ibadah komsel keluarga akan diadakan di kediaman Bapak Edi Suwarno yang berlokasi di Jalan Alson 3, Gang Berkah nomor 3 pada pukul 16 WIB. Bagi saudara yang ingin membukakan ibadah komsel di tempat kediaman saudara, dapat menghubungi Sekretariat GSKI Bukit Raya melalui Pendeta Pratama Natalia dengan nomor telepon 0852 9243 6910. Untuk anak-anak muda, hadirilah ibadah Youth Home Community GSKI Bukit Raya yang akan dilaksanakan secara onsite setiap hari Jumat pukul 17 WIB yang berlokasi di gedung GSKI Bukit Raya. Kami mengundang saudara untuk kembali mengikuti ibadah raya GSKI Bukit Raya pada hari Minggu tanggal 2 Juli pukul 8 WIB yang akan dilaksanakan secara onsite di gedung GSKI Bukit Raya. Ibadah raya juga akan disertai dengan ibadah sekolah minggu ceria pada jam yang sama berlokasi di Sekretariat GSKI Bukit Raya. Bagi saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Bukit Raya, dapat memberikan persembahan melalui Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0243 0102 1471 531 atas nama GSKI Bukit Raya. Bagi saudara yang ingin mendapatkan pelayanan jemaat seperti keanggotaan, penyerahan anak, baptisan air, pernikahan, pelayanan kedukaan, ucapan syukur, dan konseling, dapat menghubungi ke bagian Sekretariat GSKI Bukit Raya melalui Pendeta Pratama Nidia Matopani dengan nomor telepon 0821 4858 4582 atau melalui Pendeta Madia Erika dengan nomor telepon 0821 5793 5721. Turut serta kami mengingatkan saudara untuk mengikuti akun sosial media kami di Instagram dan YouTube dengan nama GSKI Bukit Raya. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini.
Mari teduhkan jiwa, tenangkan hati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas keberadaan kami pagi hari ini. Kau perkenankan kami kembali datang berkumpul bersama saudara seiman kami di tempat ini untuk memuji, memuliakan namamu, bahkan belajar kebenaran firman-Mu yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Biarlah hadirat-Mu melawat setiap kami. Biarlah kami tenggelam di dalam hadirat-Mu. Lebih lagi Bapa. Haleluya. Kami mau berada di dalam hadirat-Mu setiap waktu. Tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku, ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu. Perhentian yang sempurna, perhentian yang sempurna, hadirat-Mu Bapa. Sekali lagi kita katakan bersama. Tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu kami akhiri jalan kami Bapa. Ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu, perhatian yang sempurna, hadirat-Mu Bapa.
tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu kami akhiri jalan kami, ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Perhatian yang sempurna hadirat-Mu Bapa. Berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Ini selamanya di hadirat-Mu. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat-Mu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Ini selamanya di hadirat-Mu. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Ini selamanya di hadirat-Mu. Berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat-Mu. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat-Mu. Katakan, kita akan berpaling dari hadirat. Ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Ini selamanya di hadirat-Mu. Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Ini selamanya
bagi setiap kami. Jaga Bapa untuk kami juga. Ajar kami Bapa, jaga setiap waktu. Mari kita sembah Tuhan dengan ketulusan hati kita. Haleluya. Bapa, takkan kami lari dari hadirat-Mu, karena di sanalah ada kehidupan kami, ada kekuatan kami, dan kami bisa hidup kudus hanya di dalam hadirat-Mu. Katakan dengan lembut. Aku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat-Mu, kini selamanya, kini selamanya di hadirat-Mu. Berikan kemuliaan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa atas hadirat-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini bagi kami. Kami mau bersuka cita lagi, lebih lagi di dalam Engkau. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, boleh lambaikan tangannya, kita bersorak-sorai buat Tuhan. Mari bersuka di hadapan Tuhan. Dengan senantiasa kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Bersuka cita dalam Tuhan, bersuka cita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupku, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikanku. Sekali lagi persembahkan pujian kita di hadapan Tuhan. Katakan bersuka cita dalam Tuhan, bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Bersuka cita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupku, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikanku. Sebab itu jiwa bersorak, haleluya. Dengan genap gembira semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik, iring nyanyian, haleluya.
sangat baik. Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikanmu, untuk segala mendewasakan kami. Amin. untuk kebaikan. Mari sama-sama katakan, sebab itu jiwa bersorak. Itu jiwa bersorak, jiwa bersorak, haleluya. Dengan gegap gempita semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik iring nyanyian haleluya. Diri Tuhan bertata atas pujian umatnya. Itu jiwa bersorak, jiwa bersorak, haleluya. Gegap gempita, Gegap gempita semua umat memuji Tuhan. Semua alat musik iring nyanyian haleluya. Ini Tuhan bertata atas pujian umatnya. Glory, glory, haleluya. haleluya. Memuji Engkau Tuhan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Glory, glory, Haleluya. haleluya. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Bersorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Saudara terkasih. Mari bersama kita tenang teduhkan hati kita, jiwa kita, fokus kita pada pagi hari ini. Mari menghadap Bapa, Allah kita yang hidup, Elohim Yahweh. Ini aku Bapa datang dalam hadirat-Mu. Bapa tolong aku ya Bapa. Aku mau hidup kudus tak bercela di hadapan-Mu. Tuntun aku Bapa. Bapakku, tolong aku hidup kudus tak bercela. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri. Hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Biarlah pujian ini sebagai doa dan permohonan kita di hadapan Bapa. Bapakku, tolong aku hidup kudus tak bercela. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri. Hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Tiada
yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah Tuhan, tiada yang mustahil. yang mustahil. Tiada yang mustahil. yang Oh, ya Bapa. Tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu, tiada yang mustahil. tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal. Katakan Bapa, Bapakku, amin. tolong aku, Dengan tulus saudara, hidup kudus tak bercela. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu, Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. dengan sungguh-sungguh katakan tiada yang mustahil. Mustahil, Bapa, kami mohon kepadamu Tuhan. yang mustahil, Tanpa Engkau kami tidak bisa Bapa. tiada yang mustahil. Banyak tantangan bagi kami untuk hidup kudus, Ajaiblah hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu Bapa. yang mustahil. Kami percaya Engkau Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan Elohim Yahweh. Mustahil bagimu. Besarlah Amin. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. tiada Yang mustahil
bagimu, ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup. Bagimu tidak ada yang mustahil. Karena inilah yang Tuhan kehendaki. Kami harus hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau berfirman, iya dan amin. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Berikan kami kekuatan untuk kami dapat tetap mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Dari menit, jam, hari ke hari, kami bisa menjaga kekudusan ini. Kami hidup tidak bercacat, tidak bercela. Hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau andalan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Tuhan, Kau memberkati kami melewati kebenaran firman-Mu. Menguatkan kami, meneguhkan iman kepercayaan kami kepadamu. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan bosan-bosan kalau Bapak Ibu dididik oleh Tuhan, ya. Yang selalu kebenaran firman Tuhan di tempat ini mengingatkan terus, ya, mengingatkan terus apa yang Tuhan kehendaki. Kehidupan kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu harus hidup kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saudara-saudari, saya hampir sulit ya untuk berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran ini, menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki bagi Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi Tuhan, khususnya Jumat di tempat ini. Mau tidak mau Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya harus melakukan ini. Saya harus menyampaikan kebenaran ini karena saya sudah mengerti kebenaran ini. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sejak tahun 2016 Bapak Ibu, kebenaran ini dibukakan oleh Tuhan, disingkapkan oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan menjadi orang percaya kepada Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh berat, sukar untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita menjadi orang percaya. Sebab
sudah bertahun-tahun, berabad-abad, kebenaran hidup kudus 1 Petrus 1 ayat 16 ini. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Hidup harus serupa, sempurna seperti Bapa. Itu tidak dikumandangkan, tidak diperdengarkan terus-menerus kepada jemaat Tuhan. Termasuk saya dulu di tempat ini, Bapak Ibu. Sebelum 2016 itu. Karena saya sudah berapa tahun mengembalakan pekerjaan Tuhan, pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Sudah bertahun-tahun. Baru tahun 2016 Bapak Ibu kebenaran ini dibukakan. Memang tidak melanggar, ya hidup dosa itu tidak seperti apa yang dipahami oleh setiap orang, Bapak Ibu. 2016 hidup suci itu berpikir aja salah sudah tidak boleh, Bapak Ibu. Harus sepikiran dan seperasaan Tuhan, harus sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rasakan. Tidak boleh kita melakukan ikut kehendak kita sendiri. Ikut maunya kita sendiri, Bapak Ibu. Tidak mudah. Kita sudah terbiasa dengan melakukan sesuka hati kita. Seenak kita sendiri. Itu sudah kehidupan manusia. Udah melakukannya kehendaknya sendiri. Mau suka-sukanya sendiri, suka-suka sendiri. Tapi setelah kita paham, mengerti kebenaran firman Tuhan, kita harus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan yang selalu disampaikan di tempat ini, makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita tidak melakukan sesuai dengan kehendaknya, Bapak Ibu, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita bukan anak-anak Tuhan. Kita anak dunia ini yang hidup sesuka-sukanya, hidup menuruti kehendak daging. Kita baca firman Tuhan dulu terambil dari Roma 8 ayat yang ke-5 dan seterusnya saya bacakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara, paham? Sekali lagi saya bacakan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Jelas loh firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Saya berdoa, saya minta kepada Tuhan, saya berdoa untuk mempersiapkan diri saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
benar-benar Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan ini, walaupun saya menyampaikan secara sederhana Bapak Ibu. Karena latar belakang saya bukan orang teologi ya. Saya orang yang sederhana, orang awam. Ya. Tapi saya benar-benar serius. Apalagi setelah tahun 2016 ini Bapak Ibu. Saya benar-benar serius. Apalagi saya menjadi gembala jemaat di tempat ini. Yang harus bertanggung jawab atas pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Saya tidak boleh main-main lagi Bapak Ibu. Walaupun kadang-kala belum 100% menyenangkan hati Tuhan. Saya akui Bapak Ibu belum 100% di hari-hari saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kala daging ini memberontak Bapak Ibu. Keinginan daging kita tuh ingin mengikuti apa yang dunia ini kehendaki. Tidak mudah Bapak Ibu. Saya ngomong ini, makanya saya katakan tadi saya pesimis. Karena saya menjalankan ini, untuk melakukan ini tidak mudah. Tapi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tadi pujian kita mengatakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, amin. Tiada yang mustahil bagimu, besarlah kuasa-Mu. Ya, jadi kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Kalau Dia berfirman, tidak mungkin berdusta, Bapak Ibu. Tidak mungkin berdusta. Dan bisa, Bapak Ibu. Bisa, Bapak Ibu, yang saya katakan, aduh, tidak mungkin rasanya, saya bisa. Tapi bisa, Bapak Ibu. Itu tergantung kita mau berjuang atau tidak. Apa kalah dengan keinginan daging atau keinginan roh? Kita harus berjuang. Setiap menit, jam, hari lepas hari Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan makananku, melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya untuk kita serupa, segambar, serupa sempurna seperti Bapa. Ini yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu. Ini tujuan kekristenan, ini inti kekristenan. Bapak Ibu lakukan ini aja, sebab kita pasti pulang. Kita pasti menghadap tahta pengadilannya Bapak Ibu. Apakah kita ditemui sudah melakukan kehendaknya? Hidup serupa, sempurna seperti Dia? Kalau tidak, kita bukan milik Kristus. Kita bukan milik Allah Bapak Ibu. Karena ada firman Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal engkau. Karena kita tidak melakukan kehendaknya. Sederhana tapi berat dilakukan. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Amin.
Kita tidak tahu dunia ini sampai kapan, Bapak Ibu. Firman Tuhan juga berkata kita di dunia ini hanya menumpang. Kita sementara, Bapak Ibu. Kita tidak tahu umur kita. Kedatangan Tuhan itu bisa aja melewati kematian. Kiamat itu bagi kita itu kematian. Melewati bencana alam. Kenapa tidak langsung semua gitu? Bencana alam seluruh dunia ini dihancurkan. Karena Tuhan masih mengasihi kita, Bapak Ibu. Masih memberikan kesempatan bagi kita. Untuk kita hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Untuk melakukan kehendaknya. Untuk hidup serupa, sempurna seperti Bapa. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kesabarannya terhadap saya. 2016 itu saya di bawah, melewati yang namanya proses, yaitu sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan untuk kita melakukan kehendaknya, untuk kita serupa, sempurna seperti Bapa. Itu rancangannya yang semula, yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa ke dunia ini untuk mengembalikan kerancangannya yang semula. Untuk kita serupa, sempurna seperti Bapa. Terwujud, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menang, Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang berarti. Tapi termasuk saya dulu sebelum saya mengerti kebenaran ini, Bapak Ibu. Saya menganggap sepele pengorbanan Tuhan Yesus itu. Hidup seenaknya, sesuka hati. Tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Setelah saya mengerti, Bapak Ibu, paham hari ini betapa luar biasanya, Bapak Ibu. Betapa luar biasanya saya katakan. Kalau kita diberi kesempatan, dibukakan kebenaran ini. Betapa luar biasa, betapa mulianya kita di hadapan Tuhan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak pengikut Yesus. Banyak orang berkata, aku mencintai Engkau Tuhan, aku menghormati Engkau. Cuma di mulut. Mencintai Tuhan, menghormati Tuhan dalam setiap tindakan perbuatan kita, Bapak Ibu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat dari hari ke hari. Benar-benar kita menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menghormati Tuhan. Jujur saya katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, tantangan di depan sangat renta bagi kita untuk kita tidak menyukakan hati Tuhan.
sangat rentan. Sangat mudah kita menyakiti hati Tuhan. Kalau kita tidak benar-benar serius, berjaga-jaga. Firman Tuhan itu ada, Bapak, semuanya ada. Karena Tuhan itu tahu keberadaan kita ini, keberadaan manusia ini. Sangat rentan. Apalagi kebiasaan buruk yang ada di dalam diri kita ini, kebiasaan-kebiasaan kita itu yang masih ada. Itu yang kita harus jaga, Bapak Ibu. Kita harus berjuang untuk itu. Tidak mudah. Kadang-kala kalau disampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini, diajarkan tentang kekudusan, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Kadang-kala orang nggak siap. Sebab itu ada firman Tuhan, Tuhan akan menyisakan orang yang kudus, menyisakan orang kudusnya Tuhan. Orang yang dikuduskan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi sangat sedikit, sangat sedikit. Nah, Bapak Ibu Saudara, termasuk orang yang disisakan itu. Karena kalau saya melihat keberadaan yang ada di luar, yang ada di tempat kita ini khususnya, nggak usah jauh deh, yang ada di sekitar, di depan mata, itu aja belum semua saudara lakukan. Memang saya tahu di tempat ini ada beberapa orang yang berjuang bersama-sama untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki ini. Kita sering sharing-sharing. Saya sering katakan begini, kita bersyukur kalau Tuhan berikan kita seperti ini keadaan kita. Cukupkan apa yang ada padamu, semua pada cukup. Bukan membela diri Bapak Ibu, karena diberi semua serba, ya kalau saya katakan setengah-setengah kurang pas ya. Kalau saya katakan setengah-setengah bisa aja setengah-setengah sama Tuhan. Kalau sama Tuhan dia jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Kalau Tuhan memberikan kita tidak sesuai dengan keinginan kita, ya itu tadi pas-pasan, cukup. Apakah kita memberi hidup kita segenap dan segenap? Jarang ada Bapak Ibu, tidak ada, sedikit. Sebab itu saya berjuang untuk ini. Karena keinginan daging kita itu biasa hidup seenak, maunya sesuka hati, sepuas, ingin puas, memuaskan hawa nafsu. Kalau daging ini tidak disenangi, tidak disenangkan, memberontak. Makanya makananku melakukan kehendaknya itu tiap hari. Kita menyangkal diri, menyangkal keinginan ini Bapak Ibu.
ada di depan kita, ada di diri kita. Maka itu perhatikanlah diri kita masing-masing. Boro-boro memperhatikan orang lain, sibuk dengan perkara-perkara orang lain. Di dalam hidup kita aja masih banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan, kita perbaiki untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau tidak, Bapak Ibu, kita ditolak nanti. Siapa bilang kekristenan itu mudah? Percaya Yesus selamat. Itu berabad-abad, bertahun-tahun ditanamkan pengajaran ini. Bahwa percaya Yesus selamat. Harus melakukannya, Bapak Ibu. Apa yang Dia kehendaki. Harus kita serupa, sempurna. Yang setiap minggu selalu diingatkan ini bagi kita. Tapi saya percaya setiap minggu walaupun hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela, hidup harus serupa, sempurna yang disampaikan terus di tempat ini tidak sama. Tidak sama. Pasti Tuhan berbicara sesuai dengan Dia kehendaki. Sesuai dengan situasi, keadaan saudara pada hari ini. Bapak Ibu minggu lalu ingat enggak? Pasti tidak ingat. Tidak ingat. Atau minggu lalu sudah dikatakan begini, sudah melakukannya atau tidak? Sudah dipraktekkan enggak dalam hidup? Belum tentu, Bapak. Sebab itu Tuhan selalu ingatkan. Hati Tuhan itu, ada firman Tuhan yang mengatakan, Tuhan tidak inginkan kita satu pun yang binasa, Bapak Ibu. Selagi ada kesempatan. Tuhan selalu berbicara. Tuhan selalu mengingatkan kita. Memang gak mudah. Makanya gereja yang seperti ini gak laku. Kalau saudara hari ini bertahan, syukur bue-bue, tambi-tambi yang sudah umur. Mungkin yang bisa menerima ini orang-orang yang tua, yang sudah, ya maaf gue lah, sama kita, sudah tua. Artinya sudah tidak lama lagi menghadap tahta pengadilannya. Syukur kita masih ada di tempat ini, mau mendengar ini. Sudah tua, ya tidak mau dinasehati. Betapa mengerikan. Ya tidak muda saja, tidak tua saja Bapak Ibu. Yang muda-muda, jangan kira, wah saya masih muda nih, masih kuat, masih lama. Siapa bilang? Siapa bilang? Keluar dari tempat ini, siapa yang tahu umur kita? Sejam kemudian. Siapa angkat tangan? Tidak ada yang tahu. Makanya berjaga-jaga. Kita harus jadi 5 gadis yang bijaksana. Kalau bahasanya Bapak kita, Pak Eras, berkemas-kemas. Ini saatnya kita berkemas-kemas. Kelihatannya baik-baik saja nih keadaan nih. Mana kita tahu waktu zamannya COVID.
ibadah aja nggak bisa. Mati setiap hari, yang di depan itu bunyi ambulan. Satu hari bisa puluhan yang meninggal. Kejadian yang di Turki dan di mana-mana terjadi. Mengerikan Bapak Ibu, hidup ini, dunia ini. Apalagi ini udah tua, sudah dunia ini semakin rusak. Apa yang kita cari? Apa yang kita kejar? Semuanya fana. Selain kita berharap hidup kita sepenuhnya kita beri kepada Tuhan, tapi belum ada yang memberi hidup, seluruh hidup kepada Tuhan. Masih memikir, gimana nih besok kalau aku tidak bekerja keras. Tidak salah, harus bekerja keras. Tapi banyak orang kerja keras cari dunia ini untuk memuaskan keinginannya. Bukan mengasihi Tuhan, bukan menghormati Tuhan. Sebab itu ada firman Tuhan mengatakan, apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu harus koreksi, lihat, cek. Kita kerja keras itu untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan atau tidak. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan, apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo Bapak Ibu, bisa, kita harus kerja, harus memenuhi, harus bertanggung jawab. GSKI ini harus ada 3 pilar, diantaranya bertanggung jawab. Hidup kudus. Langit baru tujuannya, bumi baru. Itu. Saudara, nanti mati tujuannya kemana? Langit merah atau langit hitam? Tapi nggak ada langit hitam ya Pak. Yang ada langit baru, bumi baru. Yang ada itu. Tujuan kita ke situ. Nah, Bapak Ibu hari ini, oh Yesus, Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan pemahaman kita hari ini. Dibutakan. Hari ini ada mujizat Tuhan terjadi. Bagi Bapak Ibu yang sungguh-sungguh, serius. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Apa yang kau cari di dunia ini? Kalau sudah umur kayak saya, mau cari kencang-kencang muka ini, udah peot. Loh iya. Gak ada arti semua itu. Mau makan enak aja udah gak bisa.
dibatasi, sudah terbatas, semuanya terbatas. Kenapa kita tidak cari Tuhan aja? Yang nanti kita terus hidup kita itu di kekekalan. Kita tetap di sana hidup, bekerja. Amin. Siapa bilang saudara mati masuk surga terus nyanyi-nyanyi? Enggak ada. Nyanyi ada mungkin. Di sana kerja. Saudara yang di dunia ini mungkin menderita. Tapi karena saudara melakukan kehendaknya, berjuang selama 70 tahun, Tuhan beri kesempatan kita untuk kita serupa, sempurna seperti Bapa. 70 tahun. Saya aja menyesal, Bapak Ibu, kenapa sekian tahun banyak waktu saya sia-siakan. Tapi hari ini Bapak Ibu, setelah tahun 2016 itu, saya kejar paket. Saya kejar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu mendengar kebenaran ini dibukakan. Saya percaya hari ini tidak ada yang mustahil. Ini mujizat yang terbesar. Ini mujizat, ini berkat yang terbesar bagi Bapak Ibu Saudara. Jangan saudara datang ke gereja, kebanyakan orang datang ke gereja, kalau masalahmu langsung diubah, dijawab sama Tuhan. Itu masalah yang kecil bagi Tuhan, Bapak Ibu. Masalah yang terbesar, berkat yang terbesar, kalau Bapak Ibu seperti saya tahun 2016 itu anugerah yang terbesar. Saya dibukakan kebenaran ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Kenapa kita tidak kejar? Betapa bodohnya kita. Gerem, saya gemes. Saya sering berdiam diri, Bapak Ibu. Saya sering ngomong-ngomong sendiri. Marah-marah sendiri. Marah-marahnya sama si kunyuk. Si setan itu loh yang menguasai anak-anak Tuhan. Aduh, Tuhan, saya bilang bagaimana caranya Tuhan? Anak-anakmu pengen mau hidup benar, hidup kudus. Oh sulit Tuhan, sulit. Saya pernah Bapak Ibu, saya bersyukur hari ini. Puji Tuhan, saya sudah melewati itu semuanya. Ada kelemahan kita yang sulit. Ada setan yang tersembunyi di dalam diri kita itu yang sulit untuk dilepaskan. Kelemahan-kelemahan kita itu. Bapak Ibu, saya mau sampaikan hari ini. Bapak Ibu bersandar kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara yang besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya itu sulit dari apa yang kamu hadapi hari ini. Saya katakan kepada Tuhan, seperti perempuan yang berseru-seru, meratap. Saudara, kalau saudara tidak meratapi kelemahan saudara, kalau saudara benar-benar ini meratapi, kadang-kadang meratapi kalau suami menyakiti, itu kecil bagi Tuhan. Yang diratapi itu adalah kelemahan kita itu yang sulit. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu ditambahkan bagimu.
Saya mau katakan ini rahasianya Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Saya tidak bohong. Dia pasti bela engkau karena engkau mengasihi dia. Engkau menghormati dia. Mengasihi dan menghormati Tuhan. Jika engkau siang dan malam bertalu-talu, Tuhan, lepaskan aku Bapa. Tuhan tolong. Maskul hatinya Tuhan. Kita sungguh-sungguh mencintai dia. Kita angkat pujian dulu ini. Dengan hati yang tulus. Biar lewat pujian ini Bapak Ibu. Saya nggak hafal jadi saya pakai teks. Biar pujian ini kita bawa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Irapata seke nama tokoroko nama tidak ada yang bisa kami lakukan, perbuat Tuhan. Tidak ada yang kami bisa andalkan. Hanya Engkau saja andalan kami, kekuatan kami. Dengan hati yang tulus, ku rindu hidup kudus dalam segala perkara, menyenangkan-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku, Engkau kehidupanku. Hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Tuhan pegang tanganku. Di mata-Mu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaan-Mu. Bahagia di sini semua, karena semua akan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Kita ulang pujian ini lebih lagi. Dengan hati yang tulus, ku rindu hidup kudus dalam segala perkara, menyenangkan-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku, Engkau kehidupanku.
hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Tuhan pegang tanganku. Katakan, di mataku Kau istimewa. Di matamu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaanmu. Bahagia di sini semua, karena semua kan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Saudara tahu kita adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kenapa saudara menganggap hidup saudara itu seperti manusia yang tidak berarti? Tuhan sendiri yang berkata, Engkau istimewa anakku. Percayalah kepadaku, hai anak-anakku, Kau istimewa di hadapanku. Kenapa saudara tidak berbahagia kalau Tuhan mengatakan, Kau adalah istimewa? Seharusnya kalau Tuhan katakan Engkau istimewa, apa saja Tuhan yang Kau mau akan kuberikan. Apa saja Tuhan, tidak ada kepentinganku lagi, tidak ada keinginanku lagi. Tidak ada yang bisa kita sisakan lagi, Bapak Ibu. Kita istimewa di hadapan Tuhan. Sadar enggak Bapak Ibu, kita adalah orang istimewa? Sadar enggak Bapak Ibu? Kenapa kita menganggap diri kita murahan? Menganggap diri kita tidak berguna. Mungkin saudara sudah terlanjur menganggap diri saudara adalah tidak berguna dan orang yang murahan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, Saudari dikasih Tuhan pada saat hari ini, Engkau istimewa di hadapan Tuhan. Jangan lagi engkau lakukan yang membuat hati Tuhan disakiti, Bapak Ibu. Pegang tangannya Bapak Ibu, katakan, Tuhan tolong aku. Dengan tulus Bapak Ibu, dengan kau menghormati dia, bukan hanya main-main, saya katakan. Rapa seke nama tonai, iroseke nama iko, irasne lalai naiko. Ya naika, ya rese naika, ya Bapa. Oh, ya rese namo.
bagimu, ya Bapa. Kau mengutus anakmu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, haleluya. Di matamu aku istimewa karena bagiku kau segalanya. Hidupku hanya untuk kemurkaanmu. Bahagia di sini semua karena semua akan berlalu. Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Sekali lagi katakan, di matamu aku istimewa karena bagiku kau segalanya. Amin. Angkat kedua tanganmu, katakan aku istimewa di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bahagia di sini semua karena bagiku kau segalanya. Abadi bahagiaku. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini lebih lagi di hadapan Tuhan. Di matamu aku istimewa karena bagiku kau segalanya. Hanya amin. 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 Haleluya. Bahagia di sini semua karena akan berlalu. Abadi bahagiaku. Bapak Ibu, tundukkan kepalamu. Tuhan berikan kesempatan bagi engkau berbicara kepada Tuhan hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Dia melihat kesungguhan hatimu, menyadarkan engkau dan saya bahwa kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Walaupun manusia tidak menganggap engkau tidak ada apa-apanya di hadapan manusia. Jika engkau sungguh-sungguh hari ini kau bernasar dan kau berjanji di hadapannya, tanda kesungguhanmu, tanda engkau mengasihi dan menghormati Tuhan. Silakan Bapak Ibu berjanji dan bernasar kepada Dia.
supaya kita tidak mudah lagi untuk hidup sesuka-suka hati kita. Dengan cara ini Bapak Ibu, dan saya pun berkata kepada Tuhan, terkutuklah aku Tuhan kalau aku tidak mengasihi Engkau. Apa yang kuharapkan lagi di dunia ini selain aku mengutuki diriku kalau aku tidak mengasihi-Mu Tuhan. Karena aku tidak mau binasa. Karena hidup ini singkat. Kita tidak selamanya tinggal di dunia ini Bapak Ibu. Kita pasti menghadap tahta pengadilannya. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu. Anugerahkan Tuhan pengertian-Mu turun atas kami, bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Engkau yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Oh rapatakasendai raidos. Haleluya. Di mata-Mu aku istimewa karena silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengundang Pak Israel untuk berdoa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dan jamahan-Mu yang sangat kami rasakan pada saat ini, yang menjamah seluruh kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu terus tertanam dalam hati kami masing-masing, dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan dan menguatkan, mengajarkan kami untuk membawa hidup kami kudus, semakin tidak bercacat dan tidak bercela di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Gembala kami. Tuhan terus berikan hikmat, makrifat yang melimpah, kasih karunia, jalan Tuhan, petunjuk Tuhan, pelita Tuhan. Apapun Tuhan yang ingin Engkau ungkapkan, biar terus terungkap dengan lebih jelas dan lebih terang lagi. Supaya melalui beliau Tuhan banyak orang dan semakin banyak orang mengenal suara kebenaran dan menjalaninya dalam hidup sehari-hari. Berkati seluruh keluarganya, pelayanannya, baik pelayanan ada di sini maupun yang ada di Jakarta. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Mampukan kami Allah Roh Kudus, berikan kami kekuatan, kami membuka hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa dan roh kami. Saat ini kami buka untuk lebih mengenal suara kebenaran Tuhan. Dan lebih lagi menjalani hidup kudus dan suci, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Kami berjanji mulai saat ini Tuhan, kami terus akan mengusahakannya Tuhan. Dengan lebih lagi dan lebih lagi, sampai kedatangan Tuhan atau sampai kami dipanggil di akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, Kalimantan Tengah dan kota Palangkaraya. Tuhan memberkati dan melindungi. Saat ini kami juga bersatu hati Tuhan, kami berdoa untuk GSKI di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Tuhan pakai kami, gereja-Mu ini Tuhan, untuk menyalurkan suara kebenaran
yang menggarami dan menerangi dunia ini. Terkhusus kami bersatu hati, kami berdoa untuk gembala sinode kami Pak Eras Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya urapan Tuhan yang lebih lagi, perlindungan Tuhan, berkat kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang melimpah ada dalam hidupnya. Kepada Ibu Eras, keluarganya, semuanya, anak cucunya, menantunya Tuhan, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di bawah bimbingan Pak Eras, kami berdoa Tuhan yang menyatukan hati kami untuk satu tujuan, langit yang baru dan bumi yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.